Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Aftermarket Close Analysis untuk penutupan hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, yaitu hari trading ke-189 hari ini. IHSG kita ditutup tipis merah, tapi kita ada banyak ya alert ya. Nanti kita akan pilih salah satunya untuk bahas detail, sisanya kita akan bahas singkat. Bapak Ibu nanti bisa belajar bagaimana cara menganalisa atau membaca market menggunakan tool yang ada. Jadi saya intinya pada saat ini adalah sharing ilmu, sharing bagaimana caranya ya. Oke, ini dia trading snapshotnya Bapak Ibu, minus 0,17. Jadi kalau masih nonton sentimen di Bloomberg ya untuk ekonomi, masih sentimennya perang, harga emas naik, minyak bergejolak ya gitu. Tapi saya dari tadi itu asik nonton ini penetapan capres Pak Mahfud ya. Ya, jadi menunggu besok satu lagi penetapan cawapres ya, cawapres dari itu. Jadi lengkaplah sudah, katanya mulai pendaftaran. Seru juga ya. Jadi baca-baca baca-baca apa mendengarkan analis politik untuk variasi bosan juga dengar analisis saham seperti saya ini ya, refreshing. Oke, Bapak Ibu, ya karena kita cari duitnya di market, nah tetap kita lakukan analisa untuk saham. Jadi dia sideways Bapak Ibu, tidak ada gap, ada sedikit bantingan. Nah di sini 0,17. Menariknya Bapak Ibu, asingnya kabur sungguh sangat besar di pasar reguler 1,6 triliun, di pasar all market 1,5 triliun. Ini tidak bohong ya. Bapak Ibu, ini capital outflow tidak bohong. Jadi kalau saya sendiri, kalau memang sudah tinggi, saya gunakan kesempatan untuk sell on strength. Ya, tapi kalau ada bottoming, saya gunakan untuk kesempatan untuk mungut sahamnya ya. Oke, satu penekan finance dia bisa ditandai dengan keluarnya besar di BBCA 400 miliar, BBRI Bank Mandiri, jadi hampir besar sekali nih Bapak Ibu. Kalau di perbankan mereka ini aja sudah besar ya. Lalu sini ada kalau net buy-nya tidak signifikan, ya ada terkait emas sekali ya. United Tractor ada dengan isu dia ke Archie ya Bapak Ibu, mungkin itu brand ya, mungkin koreksi. Jadi besar sekali faktanya asing keluar ya Bapak Ibu. Oke, ini dia alertnya mulai ABMM, ADMR, Metso, Saratoga. Nanti kita akan pilih satu Bapak Ibu. ABMM ini volumenya sangat besar, atau apa di belakangnya, tapi dia break up. Dan tapi sudah tinggi dari struktur Wyckoff. Saya sih tidak terlalu suka. Kalau main di daily, tapi weekly-nya saya lihat masih ada upside potensial. ADMR, Metsi, Saratoga, dan Bevi. Nanti kita akan pilih Bapak Ibu. Ya, ini menariknya tadi waktu penetapan cawapres, Sandiaga Uno-nya ada ya Bapak Ibu. Biasanya bergejolak nih Saratoga nih kalau mau di pemilu kayak dulu waktu Sandiaga Uno jadi cawapres. Oke, Bapak Ibu, ini alert ini berdasarkan big data. Ya, berdasarkan data, jadi alert pertama itu dia keluar jam 10 baru aktif. Jadi kalau sebelum jam 10 misalnya market buka jam 9.00, Bapak Ibu berharap dia jam 9.01 ada saham naik, dia tidak akan ada alert karena namanya juga big data, harus ada data. Dia terkirim melalui Telegram bot untuk API Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses robotnya di sini. Delquan bot, install dulu aplikasi Telegram ya. Jadi itu untuk Telegram channel juga ada di sini, websitenya delquan.web.id, sosial medianya ada di sini Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu follow, ada di deskripsi video, baik Telegram botnya, Telegram channel, informasi lainnya, sosial media ada di deskripsi video Bapak Ibu. Silakan di follow, nanti akan saya follow back. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, insya Allah bermanfaat bagi Bapak Ibu dan semua. Baik, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuan untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya hampir 18 tahun di pasar saham Indonesia, tidak boleh request analisa saham apapun. Jadi nanti Bapak Ibu, saya akan memberikan bagaimana cara untuk melakukan analisa menggunakan tool bot chart yang tersedia. Bapak Ibu bisa belajar, ikutin step by step-nya, belajar melakukan analisa. Jadi nanti Bapak Ibu jangan percaya, namun begitu jangan percaya analisa saya 100% Bapak Ibu ya. Jadi belajar boleh, tetap jangan percaya seluruhnya Bapak Ibu. Jadikan saja sebagai second opinion. Second opinion, prinsipnya adalah kita jangan percaya analisa siapapun. Ya, kita hanya percaya analisa sendiri, yaitu first opinion. Ya, jadi first opinion. First opinion ini dari mana? Bapak Ibu lakukan sendiri analisa. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau saya ketikkan perintah di Telegram botnya, Bapak Ibu ikutin saja sambil belajar, nanti dengarkan analisanya. Nah,
dari pertama ke saya buat robot ini sampai sekarang cara analisanya sama itu-itu saja ya Bapak Ibu. Jadi market itu tidak berubah, kita aja yang kadang-kadang tidak paham ya strukturnya, nanti saya jelaskan. Oke, itu saja dia dari disclaimernya. Tayor trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Oke, ini informasi workshop Bapak Ibu untuk batch 30, alhamdulillah ya, kita sudah penuh 6 orang. Ini adalah semi private ya Bapak Ibu. Jadi memang tidak banyak-banyak. Saya dulu pernah ikut workshop, itu ada 200 orang. Itu tidak ngerti apa-apa ya, bingung ya. Jadi memang paling pas workshop itu adalah kalau bisa Bapak Ibu private. Tapi kalau nggak bisa semi private lah ya, karena private kan mahal ya Bapak Ibu. Jadi ini 6 orang untuk hari Sabtu nanti insya Allah. Materi sudah saya kirimkan ya untuk pre-reading, nanti detailnya akan saya bahas di dalam kelas. Untuk batch 31 kita masih ada satu ya, tinggal 2 lagi, silahkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu malam ini atau besok saya akan menawarkan Bapak Ibu yang sudah mendaftar konfirmasi workshop 30 untuk mengikuti volume price analysis ya. Jadi ada beberapa sisa. Silakan nanti Bapak Ibu yang sudah ini saya akan follow up dengan menawarkan kelas advance-nya, volume price analysis ya. Workshop kelas advance kelanjutan dari trading as basis, biayanya nggak jauh berbeda ya Bapak Ibu, ini murah meriah saja. Baik, kita akan pindah ke Telegram botnya untuk langsung saja melakukan analisa. Oke, Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Kita langsung saja melakukan analisa seperti biasa. Yang kita lakukan di dalam aftermarket close adalah kita cek alert ya. Alert robot ini dia berdasarkan big data analysis. Jadi dia hampir dikatakan intraday data lah ya. Cuman kan kadang-kadang dia diproses dulu, masuk big data dulu, kadang telat 10 menit, kadang telat 20 menit, kadang telat 15 menit, ya nama juga processing ya. Jadi saya tidak menggunakan superkomputer. Kalau menggunakan superkomputer ya dia cepat. Jadi Bapak Ibu kita cek alert ya. Nanti akan jelaskan bedanya dengan rekom apa. Alert. Nah, di sini kita kalau Bapak Ibu ketik alert akan ada rekaman atau dari database-nya kita punya 7 kalender ya. Jadi sejak tanggal 12 sampai tanggal 18. Nah, hari ini tanggal 18 kita ada ABMM, ADMR, METSI, Saratoga, Bevin. Tentu kita tidak bisa menganalisa semua secara detail. Nanti saya akan pilih satu. Cuman pemilihan ini kan kadang-kadang subjektif. Kadang saya bahas nanti adalah ABMM, yang terbang besok adalah Bevin. Saya tidak tahu. Tetapi yang penting Bapak Ibu lakukan analisa. Untuk keperluan video biasanya saya tidak analisa semua. Tetapi untuk saya pribadi tentu akan saya analisa setelah selesai aftermarket close untuk saya pribadi, dan itu kan waktunya tidak terbatas oleh video. Oke, kita sudah punya alert robot. Ini dia alertnya untuk tanggal 18. Kita cek juga sekarang rekom. Nah, tadi saya jelaskan bagaimana data dari alert big data ini bekerja. Sekarang saya rekom. Rekom ini bedanya dia pakai data end of day ya. Maka pertama yang perlu kita cek adalah tanggalnya, tanggal 18. Jadi data ini sudah tidak berubah. Oke, pertama kita lihat yang direkom ini adalah hasil screening dulu saya sebelum bikin big data analysis. Jadi ini kita punya VPA ya, volume price analysis, kita ada BMM, ada alertnya, Antam bullish ya. Doit bearish, dia turun dalam, Hill, ini ada indikasi nih, Hill ini bagus nih Bapak Ibu ya. YGRM bearish sign, Jasa Marga bearish, kemarin dia pasti koreksi dulu, MDKA nih indikasi awal, SMA ya tidak terdetek SMA ini. Ya, MTEK, saya malah buat trading plan untuk MTEK nih ya, Bapak Ibu. Yang punya SMA, jadi bisa diamat-amati kalau mau tambah barang. ABMM ada lagi, cuma saya nggak suka ABMM ini sudah tinggi, tapi nggak apa-apa, nanti kita bahas sekilas saja. Hill ya, Hill yang keluar lagi, SMA ada lagi Bapak Ibu, menarik nih SMA. ABMM ada lagi, ya, oke. ABMM ini kayaknya kemarin-kemarin sudah ada alertnya, dia tidak fresh. Saratoga ada, ini menarik nih Saratoga ya, boleh nggak Bapak Ibu. Apalagi alertnya. Banyaklah di sini Bapak Ibu bisa pilih analisa ya. Rocket Jet, Adaro bagus, Bevin ada Bevin ini menarik ini Bevin nih. Karena dia bottoming Bapak Ibu. Saya suka saham-saham yang bottom ya daripada yang kayak ABMM ini sudah naik tinggi kalau belum punya barang. Kalau punya barang ya tinggal naikkan stop loss aja. METSI ada alert ya, METSI MTMH nih. Oke, saya udah profit taking kemarin buy on weakness dapat atau SMA lagi ya. Ini Bapak Ibu kita harus wajib curiga dengan SMA nih. Bevin ada, Deutsche Excel ya, ini PWS.
SMA ada lagi ya Bapak Ibu. Tidak ada alert tapi dia keluar di sini Messi. Bevin. Saratoga malah menarik nih saya kalau dengan pemilu-pemilu begini. Tapi kita lihat Bevin ya Bapak Ibu. Bevin ini menarik ya. Kayak ABMM, SMA, ini ada SMA lagi. Wih, ya, ini mungkin SMA the best time for buying. Tapi tidak ada alert. Oke, kita lihat. Setelah itu kita lihat SCR Vibum. Ledakan volume. SMA ada lagi ya. Ini saya gemes dengan SMA nih. Tapi tidak ada alertnya sayang. Oke, nanti kita buat di saham ledakan volume sajalah ya. Oke, berikutnya akan kita lanjutkan. Apa ya tadi? Saya lihat, saya tuh pengennya Bevin ya, Bapak Ibu. Tapi kita ABMM, harusnya kita bahas ABMM. Tapi tadi saya lihat, saya tidak terlalu suka ABMM karena sudah naik tinggi. Kalau belum punya, baru kita beli, ada bisa beli, tapi risiko rasio tidak terlalu tinggi. Oke, nanti kita ginilah. Saya bahas Bevin, caranya sama. Karena yang menarik juga SMA ya, SMA Saratoga tuh menarik ya. Tapi nanti Bapak Ibu silahkan analisa sendiri. Yang lainnya saya hanya analisa singkat. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan analisa. Mudah-mudahan saya tidak ada yang salah ya. Screening lain Bapak Ibu bisa SCR Uval ya. Tadi SCR Vibum, ini Uval. Nanti saya akan tambah nih sebenarnya, ada tambahan yang lainnya screeningnya. Jadi sini Bapak Ibu akan lihat berapa saham yang valuasinya lah. Ya, ABMM ya, tinggi sekali nih. ABMM itu lah, ini ABMM ada di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa cek ya. Besar ya. Jadi mengapa tadi saya kira, oh iya dia valuasinya dari ini tinggi sekali. Katanya kabar-kabar juga Lokeng Hong ya situ. Oke lah, sekarang Bapak Ibu kita akan mulai pembahasan dulu dengan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan robot ini, list perintahnya Bapak Ibu bisa ketik help ya. Di sini ada, di situ apa saja perintah yang tersedia. Nah, kalau perintah itu Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu bisa tutorial. Nah, kalau malas nonton tutorial, Bapak Ibu langsung aja nonton aftermarket close karena langsung praktis apa sih itu. Nah, tapi teorinya ada di sini ya. Nanti di workshop juga akan dijelaskan itu. Detail, satu session khusus untuk membahas robot itu. Oke, sekarang kita akan mulai dengan composite, mulai dengan Speedo Composite. Jadi composite ini adalah barometer ya, maksud saya. Speedometer. Kemarin grid, sekarang jadi netral ya Bapak Ibu, bolak-balik di situ karena memang sentimennya perang, tanggalnya sudah benar. Netralnya adalah supply sama dengan demand. Artinya hari ini mungkin supply-nya masuk ya. Oke, itu dia. Kita lihat dengan VPA start dulu, start C0. Ini adalah rotasi bintang. Pembahasannya adalah kita harus tahu dia bergerak relatif di mana. Di mana, Bapak Ibu? Hari ini ISG-nya negatif ya. Jadi kalau minus artinya kalau dia turun, nah yang lain juga seolah-olah bisa naik karena kita membahas ini harus pakai kalimat relatif, secara relatif. Infra luar biasa Bapak Ibu, terus kencang dia di sana relatif terhadap composite. Energi karena ada perang, dia mulai ada tunjuk-tunjuk tapi dia masih malu-malu belum ada melesat, tapi sudah berada di panik. Ini dia mengarah ke sana, kita bisa sampaikan bahwa mungkin dia habis panik terbitlah hope. Non cyclical ini cyclical ya Bapak Ibu, mudah-mudahan nomor 2. Ada cyclical sama properti basic malah berbalik arah, industri berbalik arah, banyak. Kesehatan menguat ya Bapak Ibu, di sini kesehatan menguat, finance malah melemah semuanya ya. Jadi yang bisa dilihat itu finance, lalu energi, infra, itu dulu ya Bapak Ibu. Secara relatif terhadap composite. Oke, kita akan bahas VPA Weekly Composite untuk hari Rabu. Tentu volumenya belum valid kalau kita membahas tentang weekly. Masih bolak-balik saja Bapak Ibu. Jadi di sini adalah zona supply and demand. Nanti kita lihat ya. Dia sinyal ada buy, ini adalah perlawanan. Yang mana kuat, dia tergantung bentuk new low lagi, low high. Saya sudah kasih warning ya. Hari ini volumenya belum valid karena dia tidak ada sinyal karena katanya less than average. Dan di bawah rata-rata itu karena belum hari Jumat saja. Jadi itu yang kita bisa bahas hanyalah candle-nya saja. Dia masih sideways di sana.
Oke, kita lihat dengan searchkan dulu weekly-nya, VBP weekly composite sebelum kita bahas daily-nya. Composite karena weekly ini adalah big picture-nya, struktur Wyckoff itu umumnya terjadi di weekly. Oke, ini Bapak Ibu bisa lihat di sini tuh ada demand ya. Ini panjang. Silakan tonton tutorialnya ya. Ini adalah demand zone. Ini atas sini supply zone ya. Jadi beli di demand, jual di supply, beli demand, jual di supply itu selama setahun ini saya sudah profit. Sekarang dia berada di mana? Nah, ini ada garis Bapak Ibu. Ya. Ini disebut dengan SND, supply and demand zone. Jadi dia bolak-balik boleh. Tapi kalau dia sempat close di bawah, dah kita exit, kita tunggu di bawah ini adalah zona demand ya. Jadi nanti di dalam daily kita cek benarkah ada high, low, low high. Kalau udah membentuk lower low, selesai sudah. Kita tunggu di bawah. Pattern sudah terbentuk, berada di zona supply and demand. Itu secara teori pattern itu tidak bohong ya Bapak itu. Asal terjadi di zona supply, mungkinan dia akan mengejar demand di bawahnya. Oke, kita lihat VPA composite. Bagaimana dengan VPA-nya hari ini? Apakah ada sinyal? Hari ini tidak ada sinyal, ya. Nah, ini tidak ada sinyal karena dia batasnya adalah ini, yang bawahnya adalah ini. Jadi dia akan bolak-balik di sini, berarti belum ada sinyal. Volumenya sudah di atas rata-rata. Tapi ini ada distribusi, ini tidak suka saya Bapak Ibu ya. Dalam senyap dia terjadi distribusi ini. Oke, jadi nanti skenario-nya mungkin di sini ya Bapak Ibu, mungkin di sini atau di sini. Mungkin ini. Main di weekly tentu garisnya adalah ini. Kalau udah close di bawah yang ini, maka kita exit, kita tunggu di bawah ini. Ini demand, ini supply and demand. Ya. Supply and demand kalau udah close di sini maka otomatis yang atasnya menjadi supply. Oke. Untuk detailnya kita pakai chart VBP composite. Nah, ya, ini daily ya. Nah, zona demand itu sebenarnya di sini. Ya, di sinilah ya. Karena ini ada demand masuk ya. Ketika ada jebol, ini supply and demand. Di bawah ini ada demand nih. Ya. Jadi dia bolak-balik di sini masih. Di atasnya ada supply, di bawah ini ada demand. Kalau udah jebol, Bapak Ibu cek ini warna panjang. Mulai di sini sudah ada demand nih. Ini demand. Di sini paling lebih besar. Nah, di sini juga demand nih. Kalau time frame lebih kecil ini kelihatan. Drop base rally. Jadi mulai di sini kita buy on weakness, segera exit karena biasanya dia akan mengejar zona ini. Patternnya terbut di daily ya. Saya jelasin patternnya dulu. Nah, ini patternnya tadi. Yang perlu kita hindari adalah ini adalah pattern high. Ini pattern low. Ini adalah low high. Kalau dia close di bawah ini, ya, kalau close di bawah ini membentuk pattern lower low, selesai sudah itu Bapak Ibu, kita harus exit ya. Ini pattern ini yang kita tunggu nih. High, low, low, high, lower low. Oke, itu teori umum saja. Nanti ingatkan saya detailkan di dalam kelas. Oke, sekarang kita akan bahas sama apa dulu? Kita bahas Bevin lah ya, Bapak Ibu, kita akan bahas Bevin. Atau Saratoga. Baik, Bevin atau Saratoga ya. Saratoga kayaknya fresh ini menarik. Oke, tadi kalau lihat rekom tadi banyak Bevin ya. Kalau rekom tadi banyak Bevin sama ABMM. Ya, di sini ada Bevin, di sini ada Bevin, Bevin. Di sini ada Bevin. Oke, kita bahas Bevin ya. Saya kena stop loss Bevin. Ya, kena stop loss Hunter ya, Bapak Ibu. Dia naik juga. Nggak beruntung. Nanti mungkin kalau dikasih ke second chance to buy, saya akan masuk. Sekarang kita lihat alert Bevin. ABMM bisa saja kita bahas, cuman saya tidak suka karena dia sudah naik tinggi dan saya tidak punya barang untuk saham yang sudah naik tinggi. Saya kalau belum punya barang saya tidak suka. Saya suka saham yang bottoming, sedang diakumulasi bandar, saya masuk, risknya kecil, rewardnya besar. Itu yang saya suka. Oke, kita lihat alert Bevin, dia tidak fresh karena saya sudah beli lalu saya kena stop loss ya. Freshnya di mana? Freshnya di tanggal di sini. Saya beli di sini, saya kena stop loss minggu lalu atau apa ya. Lalu dia keluar lagi. Oke.
Karena dia turun dulu untuk menurunkan penumpang. Saya termasuk yang benar. Nanti apakah saya masuk lagi? Kita analisa dulu ya. Alert Bevin. Jadi dia masih alert pertama, alert kedua, hari ini alert ketiga ya. Jadi harusnya masih lumayan fresh lah, belum ketinggalan. Kalau dia masih memberikan kesempatan buy on weakness, maka saya akan masuk. Kalau enggak, ya udah selesai. Saya tidak akan masuk ke Bevin. Oke, sekarang kita akan lanjut dengan Speedo dulu. Speedo Bevin. Jadi wajib Bapak Ibu cek sahamnya ini dia fresh atau tidak ya. Nah, Bevin untuk tanggal 18 dia mengatakan dia berada di zona green. Artinya ini adalah demand lebih besar daripada supply. Karena secara teori nanti di kelas advance ya volume price analysis, kalau demand lebih besar daripada supply maka hukum pertama Wyckoff dia akan harga akan naik. Oke, kita lihat star Bevin. Bevin, ya hari ini terjadi akselerasi ya. Jadi saya tuh kena stop loss saat dia nggak jelas di sini. Ini sekarang dia akselerasi, pantas kita pantau. Finance sendiri dia melemah fear ya. Oke, karena dia bolak-balik begitu, harusnya kita ceknya di weekly. W star Bevin. Jadi Bapak Ibu, apa kalau saya lagi ketik W star Bevin, diikutin saja ya. Oke, ternyata turunnya dalam ya. Ini berarti kita cek dulu nanti. Mungkin ini kalau di weekly-nya masih awal-awal belum terlihat akumulasi. Saya biasanya akumulasi itu terjadi 3 sampai 6 bulan ya. Kadang ada yang 9 bulan. Jadi kalau ini masih baru-baru, kesempatan kita masih panjang. Ya, jadi bagi yang mau detail nanti bisa kita pelajari di kelas advance ya, volume price analysis. Oke, faktanya Bevin weekly-nya panic, daily-nya berada di perlawanan zona fear menguat, mungkin dia akan masuk ke zona grid. Di sini kita validnya kapan? Kita akan menunggu hari Jumat. Apakah dia mulai berbelok langsung ataukah malah jatuh tetap panic? Kan belum hari Jumat. Oke, kita lanjut dengan Star S ya. Kita lihat bagaimana nih sektor finance belum. Kita dengan Star S, sektor finance, sektor nomor 4. Nah, sekarang kita pusat rotasinya kita ganti. Bukan lagi composite, tetapi adalah sektor finance. Nggak jauh beda sih. Biasanya ini BBTN jatuh ke sana, panin mana nih? Bevin. Bevin, ya menguat juga sama posisinya ya. Karena sektor finance ini dominan terhadap composite. Jadi patternnya nggak akan jauh berbeda. Oke, berikutnya alertnya apa saja? Kita akan lihat volatilitas map untuk saham-saham yang alert hari ini. Perintahnya adalah PVM, Portfolio Volatility Map. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan saham-saham Bapak Ibu miliki. Kita lihat di sini mulai PVM, ABMM, spasi ADMR, spasi METSI, spasi SRTG, spasi Bevin. Saratoga nih sebenarnya saya pingin Saratoga. Nanti kita coba lah ya, mudah-mudahan. Nanti bisa aja saya analisanya ABMM, tapi setelah ini karena waktu terbatas, saya akan lebih detailkan di Saratoga. Oke, ini Saratoga lebih dalam. Untuk 12 bulan Bapak Ibu, MSCI paling volatil, volatilitasnya paling tinggi, standar deviasi paling lebar. Bapak Ibu bisa nonton tutorialnya, dia juga returnnya paling tinggi, sudah naik terus nih MSCI. ABMM, faktanya dalam 12 bulan ABMM belum naik, mungkin dia holdnya lebih dari 1 tahun yang lalu ya. Bevin, di sini tanggalnya benar ya, ADMR dan Saratoga. Ini Bevin ini bagus dia Bapak Ibu, dalam 12 bulan ternyata dia daily average return-nya tidak ini, mungkin dalam beberapa bulan terakhir saja ya. Turun dia. Sekarang kita lihat PCM, Portfolio Correlation. Seandainya saham-saham ini Bapak Ibu mau beli, ya ceklah ya Bapak Ibu, jangan sampai mereka berkorelasi tinggi. PCM, biar nggak salah, biasanya saya copy paste aja nih, kadang-kadang ngetiknya salah. Oke. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu mau masuk, sudah punya ABMM, ternyata boleh masuk Saratoga, boleh masuk METSI, boleh masuk Bevin, boleh masuk ADMR. Karena khusus nih, ABMM ini dia tidak berkorelasi dengan mana-mana. Kita lihat sekarang Bevin. Bevin, ABMM korelasinya. Nah, kalau punya Bevin jangan beli ADMR ya, korelasinya tinggi. Walaupun terbalik. Bevin,
Aduh, Bevin ini agak korelasinya tinggi kemana-mana ya, Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa lah ya itu. Itu begitulah caranya Bapak Ibu bisa pakai itu ya, benar-benar berhati-hati. Oke. Sekarang kita mulai analisanya, mulai VPA Weekly Bevin. Bevin ini katanya asingnya akumulasi, tapi kita harus cek. Saya sekali menjelaskan karena ada pertanyaan. Tidak baik ternyata weekly-nya ya. Aduh. Baiklah. Ternyata Bevin di weekly tidak baik. Maksudnya tidak oke ya. Ini dikenal dengan marking up. Ya, kadang-kadang gitu ya. Saya belum melihat. Saya salah juga melakukan analisa ya. Jadi ini disebut dengan tidak belum tahu apakah ini distribusi atau reakumulasi. Batasnya mana? Batasnya mungkin ini ya. Oke. Reakumulasi. Jadi ini marking up. Bisa saja dia reakumulasi naik ke atas karena ini dia ada fake out tapi dia tidak ada sinyal. Ini ada fake out, setelah dia break close di atasnya dia turun. Disebut dengan fake out. Oke, sekarang dia turun. Mengapa dia di atas 1 tahunnya dia positif ya? Ternyata begini. Makanya perlu Bapak Ibu melihat weekly-nya. Sinyalnya apa? Dia move indicate strength ya. 2 bar reversal. Nah, ini 2 bar reversal. Cuman weekly-nya dia mengatakan volume belum kuat. Kenapa? Masih hari Rabu. Oke, dia udah turun. Artinya Bapak Ibu, kalau kita beli di sini, stop loss di sini, jualnya 1535 ini dulu. Ya, jadi syarat-syarat untuk membelinya sudah ada. Kita punya stop loss, kita punya risk, kita punya profit taking. Ini umumnya zona demand. Oke. Ya, jadi kalau kita mau beli Bevin, kita tahu targetnya nggak usah muluk-muluk. Ya. Nah, kita lihat sekarang adalah target. Kita lihat sekarang ada daily-nya VPA Bevin. Jadi bisa jadi yang menarik ini secara toga jadinya. Oke, apa-apa lah ya. Kita sekarang mengacu ke daily, Bapak Ibu. Tadi kita tahu jualan kita di mana. Ini ada Oke. Jadi sinyalnya effort to rise bullish sign, high volume up bar closing ya. Jadi sinyalnya ini ada. Oke, ini adalah selling KMAC. Saya kena stop loss di sini. Saya waktu itu ada alert di sini. Saya beli di sini. Tidak kena stop loss, tapi saya kena stop loss di sini. Begitu saya kena stop loss, dia naik. Bottoming ada spring sedikit. Jadi selling climax auto resistance secondary test. Ini selling climax auto resistance secondary test. Sekarang dia sudah close di atasnya. Fase A untuk yang sudah belajar volume price analysis sudah terbentuk. Artinya stop loss kita adalah 1025. Kelihatan ya, kelihatan. Jadi nanti dia mungkin saya masih turun lagi ke bawah, fase B masih panjang lah ya. Jadi saya sendiri akan beli, besok akan pasang lagi order ya. Walaupun sudah kena stop loss tidak apa-apa, saya akan pasang buy di sini. Stop lossnya di 1035. Jadi mungkin ini di atas saya jaga misalnya paling kecil 1 lot, ini mungkin 2 lot, ini mungkin 2 lot, ini mungkin ini 3 lot, ini mungkin 5 lot, ini mungkin 10 lot, ini mungkin 20 lot, ini mungkin 50 lot. Ya misalnya gitulah ya. Atau ini 5 gitulah Bapak Ibu. Pokoknya makin bawah makin besar. Kalaupun nanti 50 lot kena stop loss, risknya kecil saja ya. Ini volumenya sudah benar, sinyalnya ada, volumenya maksudnya benar sudah besar, ini sudah hijau semua. Oke, itu yang tadi sekilas ya. Karena pattern ini low, high, jadi patternnya sudah terbentuk. Ya, kebalikan dari yang di composite ini adalah low. Ini adalah high. Pak, ini lower low. Ini mungkin spring karena dia close di atas. Ya, ini high high. Paling nggak seperti ini patternnya lah ya. Jadi kalau kita paksain juga, yang penting kita sudah punya stop loss ya. Oke. Jadi tahu ada gapnya nggak ya? Oke, jadi kita itu lalu kita akan lihat evol Bevin.
Ini saya kena prank ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kemarin itu kenapa saya pasang stop loss di sini? Karena ini adalah power box. Jadi saya pasang di sini, nggak kena, tapi kenanya di sini. Oke. Nah, jadi stop loss di mana sekarang? Stop loss tadi di 1025 ya di sini. Jadi kalau dapat rezeki dia akan turun dulu, kalau enggak dia akan naik ke atas. Kalau dia langsung ke atas ya nggak rezeki kita ya. Ini ada. Oke. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly Bevin. Kemarin tuh saya sudah menduga ya Bapak Ibu bahwa ini menjadi demand, tapi saya pasang stop loss rapat agresif ya kena dulu. Nah, kalau dia turun di bawah sini lebih enak Bapak Ibu. Ini ya candle ini di sini. Ini adalah demand zone. Ya, saya kena stop loss nggak apa-apa. Nanti saya beli lagi sekarang. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan demand ini ah, kuat menahan supaya dia tidak turun untuk naik ke atas paling enggak. Karena saya ketemu ini, cuman kemarin saya main stop lossnya di daily, tapi sekarang saya masih kembali percaya bahwa demand ini akan kuat menahan dia untuk tidak turun. Masalah penempatan stop loss saja itu, masalah style. Oke, sekarang kita lihat VBP Bevin. Di sini berbahaya pula. Di sini ada zona supply. Target jual saya adalah middle candle ini, jadi mulai di sini nih. Jadi candle ini silahkan tarik ke sana, mungkin 1500 sampai 1530 adalah profit taking. Jadi kalau nyangkut-nyangkut gini stop loss akan saya naikkan rapatkan. Oke, saya akan lihat wave Bevin. Apakah terjadi perubahan tren? Ya, belum ya Bapak Ibu. Begitu trennya down, masih terjadi transisi di sini, kita menunggu volume yang besar untuk naik. Tidak terlihat di wave terjadi gejolak ya. Bottoming sudah ada, cuman belum disupport oleh wave volumenya. Oke, kita lihat DOM. Nah, ini ada pertanyaan. Pak, Bevin katanya kelihatan di akumulasi asing, tapi kok turun terus? Kita lihat, asingnya dominan atau enggak, gitu ya. Karena ini pembahasannya sudah saya lakukan dulu. DOM, Bevin. Nah, kalau lihat hari ini, asingnya hanya 12%, lokalnya 87%. Kalaupun asingnya akumulasi dari atas, artinya asingnya nyangkut lah ya. Ini lihat nih, dalam 50 hari, atau dalam 1 hari, asingnya hanya 5% rata-rata nih Bapak Ibu. 50 hari, 1 hari, 2 hari, rata-rata asingnya 5-6%, lokalnya 94%. Jadi, kalau asingnya akumulasi, berarti mereka nyangkut itu di atas. Nah, untuk itu kita cek dulu dengan perintah Bevin. Benar nggak asingnya akumulasi? Ya, asingnya akumulasi ya Bapak Ibu ya, tetapi tidak besar ternyata ya. Bahkan asingnya mulai hari ini malah distribusi, dalam 5 hari juga distribusi. Jadi kemarin tampaknya asingnya akumulasi. Jadi yang asing akumulasi di sini, mereka belinya di sini. Posisi harga di sini, berarti mereka nyangkut lah. Ya, dalam sehari gitu. Jadi Bapak Ibu yang kalau ada yang bilang ayo kita ikut asing, lihat dulu pakai cat dom, asingnya dominan enggak gitu. Kalau enggak dominan ya nggak usah diikutin, ikut siapa yang dominan aja. Oke, kita lihat foreign flow map sektor nomor 4 data 5 hari. Bagaimana, apakah ada Bevin? Bevin di sini ya. Nempel-nempel kecil nih susah. BBCA distribusi Bapak Ibu, hati-hati nih BBCA distribusi. Bank perbankan besar semua distribusi. Sekarang lihat net map sektor nomor 4 data 5 hari. Bapak Ibu bisa data 20 hari, bisa data 1 hari kalau nggak salah ya. Bevin, Bevin. Ini dia Bevin di atas ya Bapak Ibu. Ya, lokalnya nih ya. Kalau tadi lihat asingnya net distribusi dalam 5 hari, ini lokalnya yang akumulasi dalam 5 hari. Lokal ya, jadi jangan termakan hoax kalau asing akumulasi kita ikut. Ternyata dia nggak dominan. Oke, kita lihat tren Bevin. Nah, Bapak Ibu bisa tren Bevin. Nanti tren ABMM tuh bagus itu. Overvalue ya kalau percaya. Jadi dia bottoming, high low di sini sudah.
Lower low, high low ini ya. Ini lower low, high low. Lower low, low high low, higher high biasanya gitu Bapak Ibu. Oke. Target di atas inilah 1.500-an. Kita lihat PWS Bevin. Oke, dari 35 menit saya harus cepat ya. Ya, dia bergerak. Ini adalah supply zone ya, ini. Ya, supply zone. Dia harus tembus dulu, dan yang kita tunggu apa? Bapak Ibu kalau mau agresif nanti tunggu terbentuk namanya support di sini. Sekarang jangan terlalu agresif. Walaupun kita lihat dia sudah terjadi akumulasi ya. Jadi kalau dia turun, kita buy lah seperti tadi rencana saya gitu. Oke, sekarang kita lihat saham yang lainnya sekilas. ABMM ya, ABMM kita lihat alert ABMM. Mungkin malah bisa lebih bagus ABMM. ABMM minggu lalu alert ya, jadi fresh dia masuknya bulan 10 tanggal 9 dia alert, tanggal ini fresh ini ya. Jadi baru 2. Kita lihat sekarang Speedo ABMM. Saya grid artinya sekarang dia demand lebih besar daripada supply. Kita lihat star ABMM. Bapak Ibu lanjutkan pembahasannya. Nanti lihat starnya nih ya. Di star, oh ini lebih bagus daripada itu ya. Bagus dia bergerak dari zona supply panic menuju hope. Kenapa nggak kita bahas tadi? Ya gitu, kadang-kadang saya juga nggak tahu. Nanti Bapak Ibu silakan ABMM dilakukan analisa sendiri detail sebagaimana kita menganalisa Bevin. Ya, Bapak Ibu bisa lihat W-star-nya, mungkin ini lebih bagus malah. W-star Bevin, sayang waktunya sekarang udah 36 menit. Saya tidak bisa oke. W-star ABMM. Maaf. Saya tidak bisa lama-lama karena nanti bosan juga ya. Oh ya, berada di sana ya, berada di zona hope. Mudah-mudahan dia bisa naik langsung ke grid. VPA ABMM. Dia VPA ABMM. Jadi Bapak Ibu, kalau lihat daily-nya, coba cross check ke weekly. Nah, kalau di daily volumenya sangat besar. Ya, volumenya sangat besar. Ya, dia break, the best time for buying ya. Ini hoak nih ya. Maksudnya dia spring. Nanti Bapak Ibu di workshop kelas advance nanti kita akan belajar ya. Ini adalah marking up dan dia ada spring. Spring untuk naik ke atas. Tapi ya kita lihatlah targetnya setingginya apa. Sangat besar ya, ini ciri-ciri spring ini. Oke, Bapak Ibu ceknya si VPA weekly. Kan nggak kelihatan tuh ya, ABMM. Nah, lihatnya di weekly. Targetnya akan ketahuan di weekly. VPA, oke itu dia. Nah, ternyata seperti ini. Jadi targetnya Bapak Ibu kita mau ABMM ini sekitar di inilah berapa nih 5.000 ya. Sekitar di sini adalah target. Jadi kalau low, high nanti dia akan turun low ke sini untuk naik lagi. Jadi kemungkinan besok dia akan turun dulu ABMM seperti biasa. Turunnya kemana? Dia mungkin ke yang ini nih. 4.200 sampai 4.150 ini ya. Volume sangat besar, tetapi ada climate fall, ada chun juga. Hati-hati kalau ada chun. Ya, kita berikutnya saham berikutnya. Silakan dianalisa detail ya. Alert ADMR. Ada apa nih ADMR sama Adaro ya? Ya ini seharusnya dia konsisten buy-nya tuh harusnya setiap bulan lalu nih, setiap bulan dia ada alert ya. Mungkin sudah naik tinggi, kita lihat Speedo ADMR. Saya ADMR ini untuk investasi. Saya beli di IPO harga 100 perak. Grid demand lebih besar daripada supply saat ini. Kita lihat star ADMR. Nanti juga ADMR kalau Bapak Ibu berminat ADMR silahkan analisa sendiri. Wih, ya ini lebih bagus karena dia mulai masuk. Jadi kalau dari sini begitu dia pertama kali crossing di situ, ini terbaik ya. Jadi zona buy kalau di secara teori itu berada di sini. Kalau Bapak Ibu punya saham sudah berada di zona grid alert, itu menurut saya tidak semenarik kalau dia di sini. Kenapa? Di sini dia masih panik, hope-nya mulai muncul ya. Habis panik terbitlah hope itu istilahnya. Biasanya dia bottoming juga dari siklus daily-nya. Kita lihat VPA ADMR, nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan pembahasannya seperti bagaimana membahas. Oh, tertahan dia.
Ya, dia demo indicate, tapi dia katakan enable move up, mungkin ini adalah zona supply. Di atas ini ada supply. Drop, base drop, test, test. Ya, di sini ada namanya yang kita akan belajar di kelas advance. Ini adalah drop, ini adalah base, ini adalah drop, ini test, belum berhasil. Oke. Silakan cek weekly-nya ya. Apalagi alertnya. Silakan lanjutkan analisa MACD. Ya, harga minyak naik ya, sentimennya juga perang harga minyak. Alert MACD. Jadi MACD ini saya dulu pegangnya waktu harga 500, sekarang udah profit taking, sekarang masih tetap naik. Saya kerja di dunia oil and gas sebagai geofisik ya, jadi paham lah. Jadi ini freshnya adalah waktu itu belinya harusnya di bulan Juli tanggal 24 itu fresh alert. Kita lihat dengan Speedo, MACD. Grid artinya di MACD ini demand lebih besar daripada supply. Oke. Berikutnya kita lihat dengan Star MACD. Jadi analisa singkat itu mulai Speedo, ya, Star, MACD sempat dia keluar masuk ke zona fear, sekarang dia kembali lagi zona grid, artinya siklusnya outperform, tidak sempat jatuh di bawah panic, langsung masuk kembali ke grid. Kalau begini Bapak Ibu nanti lihat weekly star-nya ya, weekly star-nya. VPA MACD, saya harus membatasi. Ini gap. Ini ada gap ya, mungkin targetnya nutup gap dulu ya, gitu. Karena di bawahnya ada gap, sudah di close. Ini ada gap, dia sudah ditutup gapnya. Mudah-mudahan sudah. Masih panjang perjalanannya, ya, masih panjang. Ya, lihatlah sentimen perangnya, Bapak Ibu. Apalagi alert Saratoga ya. Nah, ini Saratoga yang saya suka nih. Alert SRTG. Nanti mungkin saya akan detail lakukan Saratoga ya. Saratoga freshnya di sini. Di sini ya. Bulan tanggal 8 Agustus kita harusnya fresh. Mungkin dia turun dulu. Nah, ini menarik nih Saratoga nih. Bottoming risknya kecil. Kita mulai dengan Speedo SRTG. Posisinya netral, kemarin mungkin fear, sekarang dia masuk. Kita lihat Star SRTG. Dia jatuh ke panic, tapi mulai ada pembelokan. Kita mudah-mudahan dia bottoming ya Bapak Ibu. Ini dia jatuh dalam nih ya. Bottoming mudah-mudahan. VP kita lihat dengan weekly ya. Menarik. P Star SRTG. Saya tadi ragu-ragu nih Saratoga. Saratoga weekly-nya kembali masuk ke dalam ya. Oke. VPA weekly SRTG. Saya kasih bonus lah lihat weekly-nya. Oh, begitu. Ini adalah marking up. Ini adalah distribusi dalam 4 minggu saja. Ini adalah marking down. Dia ada redistribusi. Dia turun lagi. Sekarang dia sideways. Harus terlihat di sini apakah di sini ada demand zone. Dia bottoming. Kalau mau masuk Saratoga, wajib stop loss-nya jangan sampai tidak pasang stop loss. Paling tidak stop loss-nya di bawah ini. 1505. 2 tick di bawah. Ini wajib. Kenapa? Ini adalah marking down. Wajib, sekali lagi ya. Wajib. Wajib stop loss. Mau dimanapun, paling tidak bisa pasang di sini kalau pakai weekly. Daily weekly-nya demo indicate strength ya untuk weekly-nya Bapak Ibu. Dia warna hijau, ada akumulasi. Yang kita lihat ke daily-nya. VPA SRTG. Ya. Oke, mungkin ini. Oke, jadi saya menarik ini ya. Selling climax, auto reaction secondary test dia naik. Di sini ada fase B. Nanti yang berminat ikutin workshop namanya volume price analysis ya. Kita akan belajar. Ini adalah the best time for buying. Dia second chance to buy. Tidak boleh lebih close dari 15 ya. Ya tidak boleh kecil ini. Tadi berapa sih weekly-nya? Tidak boleh kecil dari turun dari itu. Karena dia ini adalah the best time for buying.
Kalau dia close di bawah ini, wajib exit ya. Ini adalah second chance to buy. Dia mantul-mantul di sini. Pokoknya stop loss kita ketat aja 1505 di 2 tick di bawah itu. Ya, low, high, high, low, high, 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 low, high, low, low, high. Kalau dia turun di bawah, low, low, exit. Jadi kalau dia turun masih sempat kita buy ya Bapak Ibu, masih ada ini potensi. Karena patternnya ini marking down, ini adalah akumulasi, the best time for buying, second chance to buy, mudah-mudahan dia naiknya tinggi. Saya togah ya. Saya nggak tahu ya apa. Oh, tapi volumenya nempel ya. Volumenya nempel di bawah rata-rata 20 hari. Tapi trennya naik nih Bapak Ibu. Jadi saat kemarin merah-merah, volumenya ada kenaikan volume. Sekarang naik ke atas, di sini ada supply yang masuk. Nah, Bapak Ibu bisa cek dengan VBP. Maaf ya, telat sedikit. Ya ini ada supply zone. Dia coba naik ke atas, ini rally, dia ini supply, ini turun ya. Ini ada supply, ini dia. Kena supply dia turun. Mudah-mudahan jebol ya Bapak Ibu, karena dia dimatikan oleh satu candle, 2 candle lah. Table maru tes turun, mudah-mudahan naik, tes lagi sekali naik. Gitu. Oke, yang penting stop lossnya jangan sampai tidak dipasang, paling nggak di 1505. Itu saja aftermarket close untuk hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf ya kemarin tidak ada aftermarket close karena timnas lawan Brunei. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita bertemu di aftermarket close berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.